Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Pertama dan yang utama, tentulah marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang selalu menyempurnakan nikmatnya kepada kita semua. Wabil khusus Allah telah menyempurnakan nikmatnya dengan nikmat iman dan Islam, yang dengannya kita dapat mengayunkan tangan kita, melangkahkan kaki kita untuk sama-sama bersimpuh tunduk di hadapannya, menjalankan ibadah sholat Jumat sebagai kewajiban kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah pada uswah kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Khatib tak henti-hentinya berwasiat kepada hadirin semuanya untuk kita terus menjaga, memelihara dan menumbuhkan ketakwaan kita dalam hidup kita, karena itulah yang paling berharga dalam hidup kita dan itulah yang menjadi keselamatan kita, dan ia berharga ya, tak kala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak, karena ialah sebaik-baiknya bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita memperhatikan ya, atau menyimak, menyaksikan ya keadaan akhir-akhir ini ya di berita ya ataupun dalam media sosial lainnya ya yang kita baca, ya begitu banyak ya peristiwa-peristiwa yang mungkin membuat bulu kuduk kita merinding gitu ya. Begitu banyaknya ya perilaku kejahatan ya, begitu banyaknya ya perilaku kekejian ya yang dilakukan oleh manusia ya. Ya, bagaimana kita lihat peristiwa pembunuhan ya yang sadis ya, juga peristiwa pemerkosaan misalnya ya, juga peristiwa-peristiwa lainnya ya, korupsi ya, perampokan ya, dan korupsi itu sampai 271 triliunan ya uang negara gitu ya. Itu suatu peristiwa-peristiwa yang sangat dahsyat ya. Dan terapa lagi peristiwa yang juga luar biasa dahsyatnya bagi kemanusiaan ya. Bagi hilangnya sisi-sisi humanisme dalam diri manusia, itu adalah peristiwa genosid gitu ya. Peristiwa bagaimana pembantaian yang begitu masifnya, besarnya ya, sampai 37.000 ya lebih ya dari manusia ya, nyawa manusia itu diambil dengan cara yang tidak berperi kemanusiaan, tanpa haknya. Nah, itulah kekejian manusia ya. Doharul fasad fil barri wal bahr.
bima kasabat aydin nas. Telah nampak ya kerusakan di darat dan di lautan yang diakibatkan oleh tangan-tangan manusia, oleh perilaku manusia. Lalu mengapa semua ini terjadi gitu ya? Nah, apa sebetulnya yang menjadi pemicu manusia begitu ganasnya, begitu buruknya perilakunya? Nah, kadang-kadang ya kita suka menyalahkan syaitan gitu ya. Yang yuwaswisu fi sudurin nas, ya, yang membisikkan ke dalam hati manusia, dada-dada manusia keburukan-keburukan. Nah, tapi kalau kita lihat ya, mungkin setan pun kalau melihat manusia dengan kejahatannya sekarang itu menggelengkan kepala ya. Setan pun mungkin sudah menyerah ya dengan bagaimana begitu buruknya perilaku manusia ya. Yang kalau kita lihat itu pun disampaikan dalam Al-Qur'an ya. Kamatsali syaitoni idz qala linnasi ukfur. Sebagaimana setan yang takala berkata kepada manusia ukfur, falamma kafaro, lalu takala manusia kafir, qala, ia berkata, inni bari'um minkum, aku berlepas diri, minka ya, inni bari'um minka, aku berlepas diri dari kamu. Ana akhafu Allah Rabbal Alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb alam semesta. Nah, setan pun berlepas diri dari perilaku-perilaku yang keburukan, kekufuran, kemusyrikan manusia. Nah, oleh karena itu apa sebetulnya ya biang kerok yang paling berbahaya ya selain tadi setan yang yuwaswisu fi sudurinas. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Qur'an seperti yang telah dibacakan oleh khotib di awal dalam surat Al-Jathiyah ayat 23, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Apakah kamu tidak melihat yang menjadikan ilahahu hawahu? Nah, jadi hawanya, nafsunya, ya, hawa nafsunya menjadi ilahnya, Tuhannya, ma'bud yang diikuti, ya, yang dituruti. Nah, wa adallahu Allahu ala ilmin, lalu Allah menjadikannya, membiarkannya dalam kesesatan, ala ilmin, dan ini atas ilmu Allah. Wa khatama ala sam'ihi, dan tak kalah seseorang mengikuti hawa nafsunya dan ia terbiasa dalam waktu ke waktu didorong ya perbuatan-perbuatan oleh hawa nafsunya, maka Allah Subhanahu wa taala menutup telinganya ya, wa qalbihi, dan hatinya. Bukan hanya telinganya yang padahal itulah yang menjadi alat untuk mendengarkan kebenaran, nasihat, dan kebaikan-kebaikan. Nah, tapi ia ditutup juga qalbi ya, wa qalbihi, dan hatinya, wa ja'ala ala basarihi disyawah ya, dan juga Allah menjadikan atas matanya itu adalah tutupan-tutupan. Nah, bila sudah begitu, fama yahdihi min ba'dillah, bagaimana ia bisa mendapat petunjuk bila Allah Subhanahu wa taala telah menutup hatinya, telah menutup telinganya, telah menutup matanya, tidak mau mendengarkan kepada kebenaran, petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya. Nah, maka di sini disebutkan lagi ya, apala tadakkarun, apakah kalian tidak memikirkan? Nah, oleh karena itu hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya ternyata bermula dari nafsu, hawa nafsu kita. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu ya. Dalam tafsir disebutkan maksudnya adalah yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan, sebagai yang dituruti, diikuti, ma'bud gitu ya, yang diibadahi, yang dipuja, disembah oleh dirinya gitu ya. Jadi apapun yang ia lakukan itu adalah atas dorongan dari nafsu yang ada dalam dirinya. Nah, semua yang diinginkan, nah itu tanpa peduli. Nah, keinginannya itu disertai dengan ketidakpeduliannya. Apakah itu bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau tidak?
Nah, itulah nafsu yang membahayakan. Nah, apa itu al-hawa? Nah, atau nafsu itu sendiri. Al-hawa, kalau kita lihat ya dalam Asbabut Takhallus minal hawa, Ibnu Qayyim Az-Jauziyah mengatakan al-hawa itu mailu tab'i ila ma yula'imuhu. Itu adalah kecenderungan, keinginan-keinginan, kecintaan-kecintaan ya, yang itu sifatnya ada dalam jiwa, yang akhirnya ia mendorong dirinya untuk melakukan sesuatu karena dorongan dari kecintaan atau kecenderungan dirinya itu gitu ya. Nah, ini kecondongannya itu apa? Ilama yulaimu, kepada sesuatu yang memang disenangi oleh hawa nafsunya. Nah, sedangkan manusia sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna mimma ahsyalaikum syahawatil ghayyi. Sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kamu adalah syahwat, mengikuti nafsu. Ya, di sini fi butunikum wa furujikum, yaitu yang datang dari perut ya, dan juga pada parji, kemaluan-kemaluan kamu. Dan satu lagi ya disebutkan di sini wa mudilatil fitani, dan fitnah-fitnah yang menyesatkan. Nah, itulah yang selalu berada dalam diri manusia ya, yang akhirnya ia menjadi pemicu ya keburukan-keburukan yang dilakukan. Karena apa? Karena manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan zuyyina linnasi hubus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingininya, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak ya, dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan ya, hidup di dunia. Dzalika mataul hayatid dunya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu sudah semestinya lah bagi kita semua untuk sangat berhati-hati. Musuh utama diri kita adalah nafsu kita sendiri gitu. Karena ia punya kecenderungan ya. Selain ia ada kecenderungan pada syahwat ya, yang sifatnya syahwat secara basyariah ya, biologis gitu, yang datang dari perut tadi dan parjinya, kemaluannya. Nah, sehingga manusia itu cenderung memenuhi hajat-hajat dari perut dan parjinya, dan itulah yang mendorong ia melakukan ucapan, tingkah laku ya, memandang, mendengar. Itu diwujudkan, dimunculkan dari dorongan-dorongan kepada kepuasan dari syahwat perut dan parjinya. Nah, ada juga syahwat yang lahir dari ambisi, dari internal dirinya ya, ambisi, kekuasaan, ingin dipuji, ingin dilihat orang, ingin dihargai, ingin diakui ya, ingin menjadi penguasa ya, ingin memiliki harta kekayaan, dan juga ingin ia dituruti apa yang dia inginkan ya, perintah-perintahnya. Nah, itu semua adalah sumber-sumber dari kehancuran manusia ya. Nafsu inilah yang menghancurkan manusia itu sendiri ya, sehingga melahirkan berbagai kerusakan-kerusakan. Itu berawal dari nafsu manusia. Yang perlu sangat kita sadari dan kita hindari, hati-hati. Hawa nafsu itu ada dua gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Hikam, Ibnu Athaillah Sekandari rahimahullah mengatakan, hadun nafs fil maksiyah zohirun jaliyun. Peran nafsu ya, peran tadi ambisi, peran ingin dipuji, peran ingin menguasai ya, juga peran dari nafsu-nafsu lainnya ya, dari nafsu perut, dari nafsu parji. Fil maksiyah, dalam kemaksiatan kita itu sesuatu yang zohirun jaliyun, jelas, nyata. Nah, ini mungkin bisa kita selamat darinya karena ia jaliyun zohirun ya, kita bisa menahan atau bisa kita hindari peran nafsu dalam kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Tapi ada lagi yang lebih berbahaya,
Wahaduha, adapun peran motif nafsu fitoati gitu ya, dalam ketaatan kepada Allah, itu sesuatu yang khafiyun batinun, yang tersembunyi. Mana yang mudah diobati? Apakah sesuatu yang jaliun ya, yang zohirun, yang jelas dan nyata, atau sesuatu yang tersembunyi? Nah, ternyata sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus sangat waspada terhadap bahaya laten yang tersembunyi, yaitu berupa peran nafsu kita di balik kebaikan-kebaikan amal soleh yang kita lakukan. Ternyata itu lebih berbahaya. Motif nafsu kita ya ingin dipuji, motif nafsu kita ingin diakui ya kedudukannya di tengah masyarakat, motif kita ingin menguasai, motif kita dan apa yang berkaitan dengan urusan-urusan kemaslahatan dunia kita ya dan kemaslahatan lainnya, itu perlu kita hindari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita ketakwaan sehingga kita dapat berhati-hati. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyimal yundhira ba'san sadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Wassalatu wassalamu ala man kanatil mu'jizatul Qur'an, imamul Qur'an, hujjatul Qur'an, sayyidina habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saro ala darbihi ila yaumiddin. Di khutbah yang kedua ini, khatib ingin menyampaikan bagaimana caranya agar kita selamat dari tersembunyinya nafsu yang senantiasa masuk menyelinap kepada perbuatan-perbuatan amal soleh kita. Nah, nafsu ini sangat berbahaya. Karena apa? Ia menghancurkan, merusak suatu ketaatan-ketaatan yang kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya ia tidak sampai ya. Bahkan ia menjadi suatu jalan jatuhnya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi amal-amal soleh itu menjadi jalan azab Allah. Karena apa? Karena di dalamnya ada peran motif nafsu, dalam artian seseorang tidak lagi tulus ikhlas dalam ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu disebutkan ya, tidak selalu pada hal-hal yang berkaitan dengan perilaku keburukan. Karena nafsu juga seperti yang disampaikan dalam surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratul bisu. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Nah, ini yang disebut dengan nafsu amaratul bisu. Ya, nafsu yang senantiasa membisikkan keburukan-keburukan yang menjadi motif ya kita melakukan suatu kemaksiatan dan meninggalkan perintah-perintah Allah, meninggalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi illa ma rahima rabbi, kecuali yang Robku gitu ya, Allah Subhanahu wa taala kasihi ya, rahmati ya. Inna Rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Robku ialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka inilah ya, nafsu yang seperti dalam hadis ya disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah engkau ya seorang di antara kalian itu beriman hatta yakuna hawahu, sampai hawa nafsunya tabaan lima jitu bih, mengikuti kepada apa yang aku datang dengannya. Maka cara agar nafsu kita menjadi nafsu yang disebut dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, tiada lain jalannya adalah dengan tabaan
dengan ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW, dengan mengikuti petunjuk-petunjuk dari Rasulullah SAW. Segala apapun yang didorong tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Quranul Karim, dengan ketentuan-ketentuan sunnah Rasulullah SAW, ketahuilah bahwa itu adalah datang dari nafsu kita. Maka mari kita tundukkan segala bentuk tadi, merasa kita tahu, sombong dengan akal manusia, dengan pemikiran manusia yang telah mencapai teknologi yang luar biasa. Maka itu semua akan membenamkan manusia dalam kesesatan. Maka tiada lain jalan keselamatan kita dari nafsu kita mengikuti fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka bima shajara bainahum thumma la yajidu bi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Ini dalam surat An-Nisa ayat 65. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya, yaitu menerima Al-Quran dan As-Sunnah, menerima perintah Allah, petunjuk Allah, arahan, nasihat, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dalam setiap langkah hidup kita. Di akhir penghujung khutbah kita ini, marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan waktu dan tempat saat ini menjadi waktu dan tempat yang mustajab bagi doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ajizul Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliqul, ya Bari'ul, ya Musawwir, ya Ghaffar. Lakal asmaul husna, la nuhti thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam.